melihat orang-orang ini berlutut di atas batu yang dingin dalam doa, jujur, itu sangat mengharukan. Dan saya pikir itu berbicara kepada keadaan orang Ukraina biasa di sini yang sama sekali tidak melakukan apapun untuk pantas menerima ini. Menyaksikan video berikut, jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, tadi saya menonton sebuah video visualnya, terus beritanya, itu membangkitkan roh saya, membangkitkan semangat saya untuk tetap mengandalkan Yesus, untuk mempercayai Yesus dan mempercayakan hidup saya kepada Yesus. Karena yang saya hadapi tidak seberapa ngeri dibandingkan yang dihadapi oleh saudara-saudari kita di dalam peperangan di Ukraina ini, saudara. Tapi kita lihat mereka berdoa di lapangan, bukan di dalam gedung, tapi mereka berdoa di luar gedung. Saudara, mereka percaya bahwa Tuhan Yesus tolong mereka. Kita melihat invasi dari Rusia yang bertubi-tubi, tetapi kita lihat sekarang mulai redah. Nggak tahan lagi Anda untuk melihat videonya. Mari kita lihat ini videonya bersama-sama. Ketika Rusia melancarkan invasi ke negara mereka, Kamis pagi, sekelompok warga Ukraina berkumpul dalam lingkaran untuk berlutut dalam doa di luar ruangan di saat yang kuat yang disiarkan ke dunia di CNN dan kemudian menjadi viral di media sosial. Lingkaran doa dibentuk tak lama setelah matahari terbit. Hanya beberapa jam setelah Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengumumkan militer negaranya menyerang Ukraina. Clarissa Ward dari CNN mengatakan momen itu menginspirasi untuk ditonton. Sekelompok kecil orang telah berkumpul di alun-alun dan mereka berlutut dan berdoa karena saat ini benar-benar ada perasaan tidak tahu apa yang akan terjadi pada orang-orang Ukraina di masa depan, beberapa jam mendatang, dalam beberapa hari mendatang, kata Ward di CNN saat video itu disiarkan. Dan di sini sangat dingin, tambah Ward. Jadi melihat orang-orang ini berlutut di atas batu yang dingin dalam doa, jujur, itu sangat mengharukan. Dan saya pikir itu berbicara kepada keadaan orang Ukraina biasa di sini yang sama sekali tidak melakukan apapun untuk pantas menerima ini. Video itu dengan cepat menjadi viral, mengumpulkan lebih dari 200.000 tampilan tak lama setelah diposting di Twitter. Ini hanya memilukan, doa yang besar untuk semua orang, tulis seseorang di timeline CNN. Ukraina adalah salah satu negara Kristen di Eropa, menurut penulis Joel Rosenberg, seperti dikutip di Jerusalem Post. Sekitar 78% dari 43 juta warganya adalah anggota gereja Ortodoks Ukraina, meningkat dari 39% pada tahun 1991. Sekitar 10% adalah Katolik Roma dan 2% evangelis. Mari kita berdoa dengan setia dan tanpa henti, agar gereja di Ukraina menjadi berani dalam kesaksian mereka bagi Kristus, tulis Rosenberg. Kita sebagai anggota tubuh Kristus, mari bersama-sama kita berdoa bagi kedua negara yang berperang. Kiranya perdamaian dan persatuan terjadi atas kedua negara itu. Amin. Saudara Bapak Ibu sekalian, mari kita juga percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Yesus Kristus, bahwa kita dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada yang bisa membahayakan kita. Tidak selai rambut pun hilang, gugur dari kepala kita tanpa seizin Tuhan Yesus. Kalau saudara-saudari kita di Ukraina, walaupun dalam serangan dari pihak Rusia, tapi mereka tetap berdoa, tetap percaya
dan mempercayakan hidup mereka kepada Yesus. Artinya mereka ada iman di dalam Yesus, sehingga mereka percaya bahwa doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita juga harus mendoakan mereka supaya Tuhan membela anak-anaknya di Ukraina. Tidak ada anak-anaknya di Ukraina yang dibiarkan Tuhan. Semuanya dalam perlindungan Tuhan. Sekalipun kita ada di Indonesia, tetapi Ukraina yang walaupun jauh, namun kalau kita sesama tubuh Kristus itu dekat di hati. Kita doakan supaya Rusia segera berhenti menyerang Ukraina. Karena saya yakin Ukraina tidak menyerang, Ukraina bertahan. Karena mereka percaya bahwa negara mereka berdaulat. Dan saya di sini bukan berbicara negara Ukraina, tapi lebih berbicara kepada orang-orang percaya Yesus yang ada di Ukraina. Supaya mereka dalam perlindungan Yesus. Jika mereka dalam perlindungan Yesus, dengan kuasa doa mereka, Ukraina bisa berdamai, bisa keluar dari cengkraman, dari serangan Rusia. Apa sih yang sulit bagi Tuhan? Alkitab bilang, Lukas 1:37, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Markus 9:23, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Banyak orang berkata, oh Allah hebat, dahsyat, luar biasa, tidak ada yang mustahil bagi dia. Yes! Semua orang tahu itu. Tetapi tahukah mereka bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya? Jadi ketika kita percaya, Tuhan angkat kita. Kurang lebih hampir sederajat dengan dia. Sehingga dia yang maha kuasa, tapi kita kuasa. Dia maha kuasa. Doa orang benar, bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya, kata Yakobus 5:16. Saudara Bapak Ibu sekalian, jangan pernah berhenti juga kita melayani jiwa-jiwa. Selain kita berdoa buat Ukraina, kita berdoa buat Indonesia, supaya jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus. Nah, inilah pelayanan kami. Karena itu saudara, cintailah Tuhan Yesus sungguh-sungguh, ya. Ini hari sudah mulai mendung, mau hujan. Maka kita berdoa supaya kita tetap setia sama Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Tuhan Yesus jamah mereka semua. Biar mereka sehat dan cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan buka jalan buat mereka. Di lain waktu aku berjumpa dengan mereka, mereka sudah memiliki hidup yang luar biasa. Hidup yang diberkati berlimpah-limpah. Tuhan Yesus, saya berdoa lewat kasih Tuhan, mereka dapat menyembah, memuji, memuliakan Tuhan Yesus. Dalam situasi kondisi apapun, mereka memuliakan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, saudara. Saudara, salah satu, ayo kita doa. Oh ya, baju kuning doa. Tuhan. Saudara Bapak Ibu sekalian, mereka ini kalau tidak dilayani, mereka bisa ketemu sama siapa saja. Mungkin ketemu orang tertentu, kelompok tertentu yang punya ideologi yang sangat bertentangan dengan negara kita, Pancasila ideologinya. Mereka bisa saja ketemu dengan orang yang ideologinya teroris, ideologinya mengajarkan kekerasan, bom bunuh diri, seterusnya dan sebagainya. Tapi ketika mereka kita layani, kita doakan, ikut Yesus, ya, saudara, mereka bisa meninggalkan ideologi yang salah. Karena itu saudara, mari kita berdoa buat Ukraina dan buat pelayanan kita di Indonesia.
Tuhan Yesus, kami berdoa buat Ukraina. Biar dalam perlindungan-Mu Yesus, Engkau jamah orang-orang percaya, orang Kristen yang ada di sana. Supaya mereka tidak akan pernah berhenti berdoa. Supaya mereka tidak lemah. Tidak letih, letoy, loyo, lesu. Tetap rohnya berkobar, menyala, menyambar. Tetap radikal kepada Yesus, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan. Tidak ciut, tidak kecut. Tetap maju dalam Yesus. Sekalipun dalam situasi kondisi perang. Tapi mereka tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, semua orang-orang yang kami layani, biar mereka teguh di dalam Yesus. Tidak akan ingkar, tidak akan murtad. Tetap ada dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Amin.